Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini ya, jadi saya akan eh, membahas beberapa hal ya, lebih khusus ke latihan soal ya, terkait dengan apa yang kita pelajari di pekan 14 untuk mata kuliah kalkulus 1 ya. Oke, adapun beberapa hal itu materinya ya, yaitu terkait dengan jumlahan Riemann dan juga integral tertentu ya, seperti itu ya. Oke, kita masuk di bagian pertama yaitu terkait dengan jumlahan Riemann ya. Jadi jumlahan Riemann itu sendiri sebenarnya merupakan suatu metode ya, yang mana metode ini pertama kali diperkenalkan untuk menghitung ya, luasan yang terbentuk di bawah suatu kurva non negatif ya pada suatu interval tertutup ya, seperti itu ya. Oke, kemudian kira-kira bagaimana cara untuk mendapatkan atau cara untuk menghitung luasan di bawah suatu kurva itu ya. Kurva yang non negatif itu ya. Seperti itu ya. Oke, jadi caranya kita seperti ini ya. Ya. Yang pertama kita tentunya akan mendekati ya luasan kurva tersebut ya, luasan di bawah luasan yang terbentuk di bawah suatu kurva tersebut ya, dengan menggunakan partisi-partisi ya yang bentuknya itu persegi panjang seperti itu ya. Ya, yang mana nanti semakin kecil ya segi empat yang kita gunakan itu tadi atau persegi panjang yang kita gunakan itu tadi ya, maka nanti semakin baik nilai pendekatan yang akan kita peroleh seperti itu ya. Nah, kemudian nanti terkait dengan partisi yang kita gunakan itu gitu ya. Besar kecilnya itu tidak harus sama. Dengan kata lain nanti ini terkait dengan pemilihan sub-sub interval ya. Jadi lebar setiap sub-sub intervalnya itu ya tidak harus sama seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian dari partisi-partisi itu tadi kan bentuknya persegi panjang itu ya. Ya. Jadi masing-masing partisinya itu kita hitung luasannya seperti itu ya. Kemudian nanti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan luasan dari masing-masing partisi itu ya. Nah, nantinya ya jumlah dari semua luasan itu tadi ya, itu eh, kita sebut sebagai jumlahan Riemann ya. Jadi pada dasarnya memang jumlahan Riemann ini diperkenalkan ya untuk menghitung luasan di bawah kurva ya dari suatu kurva non negatif seperti itu ya. Namun nanti pada kenyataannya ya ternyata untuk kurva untuk sembarang kurva seperti itu ya, kita ternyata bisa menghitung jumlahan Riemann-nya. Jadi tidak hanya untuk kurva-kurva yang non negatif seperti itu ya. Jadi pada awalnya memang diperkenalkan ya agar lebih mudah seperti itu ya. Jadi untuk kurva yang non negatif ya. Dan ternyata untuk sembarang kurva ya kita bisa mendapatkan seperti itu ya. Ya hanya saja nantinya ya untuk luasan yang di atas sumbu X ya. Jadi sebenarnya kurva non negatif itu ya. Itu nanti luasannya itu nilainya positif gitu ya. Kemudian nantinya pasti kurva yang ada di bawah sumbu X itu nanti luasannya itu negatif ya. Jadi kalau yang di atas sumbu X luasannya itu positif, yang ada di bawah sumbu X itu nanti kurvanya luasannya itu negatif ya, gitu ya. Jadi saya simpulkan ya. Jadi nantinya ya, kalau kalian sudah menyelesaikan permasalahan secara umum gitu ya. Jadi nanti luasan yang ada di atas sumbu X gitu ya. Itu nanti luasannya nilainya positif ya. Kemudian luasan untuk yang di bawah sumbu X itu negatif seperti itu ya. Oke, ini cara-caranya sudah ada gitu ya. Kemudian oke,
ini interpretasinya ya saya berikan ya. Interpretasi secara gambar ya. Jadi ini interpretasinya ya. Nah, seperti ini ya. Ini kebetulan karena memang di konsepnya agar lebih mudah diperkenalkan untuk kurva-kurva yang kurva yang non negatif seperti itu ya. Sehingga luasannya ini pasti positif ya. Ya. Oke, kemudian kira-kira ini karena kita sudah tahu ya, caranya sudah tahu, kemudian interpretasi grafiknya juga sudah, interpretasi gambarnya juga sudah diberikan ya. Jadi di sini RP ini merupakan notasi dari jumlahan Riemann seperti itu ya. Ya. Kemudian ada A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ini di sini luasan dari masing-masing partisi ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan jumlahan Riemann? Jadi secara formulasi matematik ya. Jadi akan saya berikan ya. Jadi formulasinya itu seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Formula terkait dengan jumlahan Riemann ya. Ya. Jadi kita harus mengikuti hal-hal yang diberikan di sini ya. Jadi ini yang poin penting yang harus kalian penuhi terlebih dahulu gitu ya. Jadi F-nya itu di sini harus terdefinisi ya tentunya ya. Pada interval tertutup AB ya. Kemudian nanti setelah ini dipenuhi, kita bisa menghitung jumlahan Riemann-nya itu dengan formulasi seperti ini ya. Jadi RP ini ya. Nah, jadi ini notasi dari jumlahan Riemann ya. Kemudian sigma dari ini. Jadi ini sigma ini kan jumlahan ya, jumlahan dari luasan masing-masing partisi ya. Yang mana nanti fxi bar ya, ini fxi bar ini nanti lebih ke panjang ya. Panjang dari persegi panjang atau dalam hal ini partisi ya. Partisi ke I. Ya, jadi itu panjangnya. Nah, kemudian delta xi-nya ini lebih ke lebar ya. Lebar dari persegi panjang atau lebar dari partisi ke I gitu ya. Nah, kalau di gambar ini yang mana, Pak? Nah, jadi ini. Ya, ini antara ini saya kasih contoh ini X5 ya. Kemudian ini X6 ya. Nah, ini panjangnya itu yang ini gitu ya. Nah, ya. Nah, kebetulan di sini untuk menentukan panjangnya itu di sini menggunakan pendekatan titik tengah ya. Titik tengah ya. Jadi ya ini panjangnya. Ya ini khusus untuk yang partisi yang ke-6 ya. Nah, kemudian nanti dari ini ya X5 ke X6 ini nanti ini yang kita sebut sebagai lebar ya. Atau delta X6-nya ya. Seperti itu ya. Jadi ini lebih ke lebar ya. Yang sejajar subu X ini lebarnya, yang sejajar subu Y ini panjangnya. Seperti itu ya. Ya untuk menentukan luas ya apa? Ya, jadi panjang kali lebar ya. Makanya di sini formulasi dari jumlahan Riemann-nya itu ya seperti ini gitu ya. Ya. Ya, jadi kalian nanti hanya cukup untuk menentukan ini sebenarnya ya. Jadi lebar partisinya itu ya. Itu berapa? Seperti itu ya. Kemudian titik sampel yang digunakan itu titik sampel yang seperti apa ya? Nah, jadi titik sampel nanti itu ada 3 macam ya. Jadi dari ujung kiri atau dari ujung kanan atau dari titik tengahnya ya. Ujung tengah gitu ya. Jadi terserah nanti terserah soal atau yang ditanyakan seperti itu ya. Oke, jadi cukup mudah ya ini ya formulasinya ya. Kemudian nanti hal yang penting di sini karena tadi saya menyinggung
terkait dengan apa itu tadi, penentuan titik sampelnya ya. Jadi titik sampel itu sendiri ada nanti ada 3 macam ya. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari ketiga hal ini ya. Jadi ini yang di atas ini yang secara umum ya. Ini secara umum ya. Secara umum ya. Jadi apa? Kalau secara umum ini secara ya. Secara umum ya kalau ujung kiri ya kita gunakan yang ini gitu ya. Kalau ujung kanan ya kita gunakan yang ini, kalau ujung tengah ya kita gunakan yang ini gitu ya. Nah, kemudian ada kasus khusus nantinya. Ya, kasus khususnya itu saat lebar partisinya sama gitu ya. Jadi lebar partisi itu lebih ke delta XI-nya ya. Jadi dari masing-masing partisi nanti kalau delta XI-nya itu sama gitu ya, maka nanti ya kita gunakan ini ya. Kalau dari ujung kiri kita gunakan yang ini, kalau ujung kanan kita gunakan yang ini gitu ya. Kalau yang tengah kita gunakan yang ini ya. Nah, kemudian di sini A itu apa? Nah, A itu ya batas bawah dari intervalnya gitu ya. Jadi interval tertutup A dari A sampai B. Nah, ya A itu ya batas bawah itunya tadi gitu ya. Atau kalau dalam hal ini digambar itu ya. A itu disebut juga sebagai X0 ini ya. Nah, ini ya. Ya. Jadi seperti ini gitu ya. Oke, saya rasa uh, cukup ya. Nah, kemudian kalau saya kelompokkan ya, jadi langkah-langkah untuk menghitung jumlahan Riemann ya. Langkah-langkah untuk menghitung jumlahan Riemann itu ada 3 langkah ya. Jadi langkah pertama itu tentukan lebar partisi ya. Ya, tentukan lebar partisi ya. Yang kedua, tentukan apa? Panjang partisi ya. Yang ketiga baru hitung ya RP itu tadi gitu ya. Udah cuma 3 langkah ini ya. Oke. Mungkin kita coba selesaikan ya. Satu soal ya, soal pertama ya, yaitu terkait dengan jumlahan Riemann ya. Oke. Ini ya. Kita punya soalnya. Ya seperti ini ya. Kelihatan buram ini ya, sebentar. Saya ambil biar bagus ini, biar cantik. Oh, ini lebih jelas ya. Oke, soal pertama ya. Jadi di sini kita punya apa? Coba kita tulis ya. Diketahui ya. Kita punya fungsi ya. Kita punya fungsi. Fungsinya itu 3x kuadrat gitu ya. Plus 8 ya. Nah, ini dari mana ini? Min 2 sampai 2 ya. Jadi kita punya fungsi yang seperti ini gitu ya. Kemudian ini ada titik-titik partisi ya. Min 2, min setengah. Oke, ini ternyata loncatnya 0,5 ya. Kemudian kita punya titik-titik partisi ya. Titik-titik partisinya itu ya ini ya. Min 2, min 1,5 gitu ya. Min 1,
min 0,5 ya, kemudian 0, 0,5, 1, 1,5 ya, 2. Nah, ini nanti sebagai X0 ya, atau A ya. Ini X0 atau A ya. Kemudian ini X1, ini X2, yang ini X3, X4 ya. Ini ya. Kemudian yang ini X5, X6 ya, yang ini ya. Kemudian yang ini X7, yang ini X8 ya. Ya. Kemudian di sini kita disuruh ditanya berarti ya tentunya ya jumlahan Riemann ya, karena permasalahannya terkait dengan jumlahan Riemann ya. Ditanya apa? Jumlahan Riemann dari F ya pada interval tertutup minus 2 sampai 2 ya, menggunakan titik sampel ya, titik sampel titik tengah subinterval ya. Udah jawab gitu ya. Ya. Oke, untuk menentukan jumlahan Riemann ini sudah saya jelaskan bahwasanya ada 3 langkah ya. Langkah pertama kita tentukan lebar partisi, delta XI-nya ya. Kemudian langkah kedua kita tentukan panjang dari partisi. Nah, panjang dari partisi itu nanti kita butuh titik sampel ya. Titik sampel yang kita gunakan itu titik sampel apa gitu kan. Nah, itu yang penting ya. Jadi yang dalam hal ini untuk kasus ini ya titik sampelnya itu titik tengah dari sub-sub intervalnya ya. Kemudian nanti baru di langkah yang ketiga kita hitung RP-nya ya. Jadi RP-nya ya kita gunakan formula ini gitu ya. Oke, kita coba ya. Saya rasa mudah ini ya. Oke, langkah 1. Apa? Tentukan lebar partisi ya. Lebar partisi dalam hal ini karena lebar partisinya sama ya. Ini titik-titik partisinya kan sudah ditentukan ya. Dalam hal ini ya kita tahu ya, di sini lebar partisinya ya ini delta X1 0,5 gitu kan. Delta X2 juga sama. Ini delta X3. Yang ini delta X4 ya. Yang ini delta X5, yang ini delta X6 ya. Kemudian yang ini delta X7 dan yang terakhir yang ini delta X8 ya. Ternyata nilainya sama gitu kan. Ya udah. Dari titik-titik partisi yang diberikan gitu ya, didapatlah lebar partisi sebagai berikut gitu ya. Jadi delta XI-nya itu sama dengan berapa? Setengah gitu ya, atau 0,5 ya. Untuk I-nya ya 1, 2 sampai 8 ya. Oke. Jadi menentukan lebar partisi mudah ya. Karena titik partisinya sudah ada ya, titik-titik partisi. Oke, kemudian kita coba langkah yang kedua. Langkah kedua itu apa? Tentukan panjang partisi. Ya. Ya. Ya, karena di sini kita pakai titik sampel titik tengah
subinterval ya. Ya. Dan juga kita juga tahu ya, kita juga tahu bahwa delta xi-nya itu sama ya. Jadi lebar partisinya itu sama, maka nanti kita gunakan formula yang ada di bawah ya. Jadi kita gunakan ini formulanya ya. Nah, ini. Jadi bukan yang atas ya, tapi yang bawah karena lebar partisinya sama ya. Jadi ujung tengah berarti seperti ini ya. A ditambah I min setengah dikali delta X ya. Dah. Jadi ini ya saya tulis A ditambah gitu ya. Berapa itu? I min setengah gitu ya. Delta X ya. A-nya kita tahu berapa A-nya? A-nya itu min 2 kalau tidak salah ya. Ditambah I min setengah. Delta X-nya itu ya setengah juga ya, saya rasa. Jadi ya min 2 ditambah setengah I min seperempat ya. Nah ini nanti kalau kita sederhanakan, kita dapat min 2 min setengah berarti min 9/4 ditambah setengah I ya. Sehingga nanti panjang partisinya itu kan fx-nya ya. Fxi barnya ya. Nah, jadi ya udah berarti sehingga udah kita tinggal hitung ya. Apa itu? Fxi barnya kan sama dengan apa? 3xi bar kuadrat ditambah 8 ya. Udah. Berarti 3 ini apa? Setengah I ya dikurangi 9/4 ini dikuadratin ditambah 8 ya. Ini berarti seperempat I kuadrat gitu ya. Dikurangi 2 kali setengah I berarti jadi I dikalikan min 9/4 ya. Ya 9/4 I gini ya. Ditambah kuadratnya dari min 9/4 ya. 81/16 ya. Ini ditambah 8 ya. Oke. Kalau kita kalikan, kita bakal dapat berapa ini? Ini 3/4 I kuadrat dikurangi 27/4 I gitu ya. Ditambah 81 kali 3 itu kan 243 ya. 243/16 ya. Kemudian ditambah dengan 8 ini ya. Ini kalau kita sama dengankan penyebut biar disederhanakan ya, berarti ini kan 16 kali 8 ya. 128 kalau ditambah 243 371 ya. Ini benar ya perhitungannya ya. 9 kali 3 27 ya. 8 kali 3 243. Oke. 4 kuadrat itu 16 ya. Oke, ini 371 ya berarti ya. 3/4 I kuadrat ya. Dikurangi 27/4 ya. I ditambah ini kalau kita sama dengan penyebut ini jadi 371/16 ya. Gini ya.
sudah punya seperti ini ya. Kemudian udah langkah 2 sudah dapat kita ya. Oke, kemudian sekarang langkah 3. Langkah 3 itu apa? Tentukan RP ya. Karena di sini ada partisinya itu ada 8 gitu ya. Nah, oke. Langkah 3 ya. Langkah 3. RP-nya sendiri itu rumusnya ini ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 8 ya. Fxi bar gitu ya. Dikalikan delta xi ya. Oh ya, ini saya jadikan jadi saya tidak menghitung ini ya. Saya tidak menghitung luasan dari masing-masing partisi ya. Jadi luasan partisi pertama berapa, luasan partisi yang kedua berapa, dan seterusnya ya. Kenapa seperti itu? Kenapa saya tulis umum seperti ini ya? Jadi alasannya itu karena partisinya itu banyak ya, ada 8 ya. Jadi ya buang-buang waktu nanti kalau kita menghitung satu-satu gitu ya. Sehingga saya hitung general saja dan kita menggunakan bantuan sigma itu ya, sifat-sifat dari sigma itu ya untuk menentukan jumlahannya ya. Jadi kita gunakan itu ya. Oke, dari sini kita punya ya fxi-nya itu ya ini ya 3/4 I kuadrat gitu ya dikurangi 27/4 I ditambah 371/16 ini ya. Nah, ini fxi-nya ya, kemudian delta xi-nya karena sama setengah gitu ya. Ini nanti kalau saya ada salah hitung silahkan diralat sendiri ya. Ya, takutnya saya ada salah hitung ini ya. Oke, ya. Kemudian kalau kita kalikan berarti ya jadi seperti ini ya. Ya ini ya menjadi 3/8 gitu ya. I kuadrat dikurangi yang ini 27/8 I gitu ya. Wow, ini berapa ini? 371/32 gitu ya. Oke. Ini kok tidak cantik ini sepertinya ya jawabannya ini ya. Ya udahlah nanti saya koreksi lagi ya. Oke, kita gunakan sifat-sifat sigma jadi ini bisa keluar gitu ya. Ini kita pecah ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 8 gitu ya. Ya 3/8 I kuadrat. Nah, ini saya kurung ya. Kemudian ini minus ya. Dikurangi. Ini sigma I sama dengan 1 sampai 8 ya. Ini 27/8 I ditambah ya ini ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 8 ya. Ini 371/12 ya. Sifat sigma konstanta yang tidak berhubungan dengan I ya bisa kita keluarkan itu ya. Jadi ini 3/8 dikalikan ini ya. I sama dengan 1 sampai 8 ya. I kuadrat. Ya. Kemudian yang ini ya 27/8 dikalikan dengan ini ya. I sama dengan 1 sampai 8. Gini ya. Ditambah ya ini 371/32 ya. Ini sigma ini 1 ya.
Nah, kemudian kita ada rumus seperti ini ya. Untuk yang ini ya, ada rumus seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N ya, dari I kuadrat ya. Itu rumusnya ini ya. 1/6 dikali N dikali N plus 1 dikalikan 2N plus 1 ya. Ini rumusnya ya. Nah, kemudian untuk yang ini rumusnya ini deret aritmatika ya. Kalau kita lihat. Jadi kita gunakan rumus gini. I sama dengan 1 sampai N ya. Itu sama dengan ini. N per 2 N plus 1 ya. Nah, ini rumusnya. Dan yang terakhir, kalau kita punya sigma I sama dengan 1 sampai N ya, dari 1 ya, jadi ini artinya kan 1 dijumlahkan sampai sebanyak N kali gitu ya. Maka ini N ya. Udah, kita punya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita masukin rumusnya ya udah kita dapat apa ini? Ya, ini 3/8 gitu ya. Kemudian ini kita kalikan dengan apa? 1/6. N-nya berarti di sini 8 ya. Kemudian 8 tambah 1. Kemudian 8 kali 2, 16 tambah 1 ya. Udah, ini. Kemudian 27/8. N-nya 8 berarti ya 8/2. 8 tambah 1 gitu ya. Ditambah dengan ini ya, berarti ya 371/32. Ini dikali 8 gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan, kita coret-coret gitu ya. Ini habis. Ya, ini habis, ini 2. Gitu ya. Ini habis ya. Ini juga. Ini berapa ini? 4 ya. Gini ya. Udah, berarti berapa ini? 9 kali berapa ini? 9 kali 17 ya. 9 dikali 17 153 ya. Jadi 153/2 yang bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua 27 kalau dikalikan 9 gitu ya. Ada 243/2 ya. Jadi 243/2 ya. Kemudian ditambah dengan ya ini 371/4 gitu ya. Ini kalau kita jadikan 4 semuanya ya. Berapa berarti? Ya. 153 gitu ya. Dikurangi 243 karena penyebutnya sama. Ini min 90. Dan ini kali 2. Nah, ini tambah 371 ya. Oh. 191 ya. Jadi gini ini ya nanti ya. Tuh. Ini 306 ya. Saya tulis saja. 243 kali 2 itu 486 ya. Udah. Ini kalau kita sederhanakan berapa ini? Dikurangi 486 dikurangi ditambah 371 ya. Ini nanti ini ya hasilnya ya. Tapi nanti ini saya minta tolong dikoreksi lagi ya.
Kita coba koreksi lagi dari atas ya. Dari atas kita punya seperti ini ya. Ya ini ya pokoknya ya. Kita coba koreksi ya. Ini min 2 kali 4 ya, min 8 ya. Min 8, min 1, min 9. Ini udah benar. Oke, ini juga udah benar ya. Kemudian ini 2 kalinya ini. Iya. Yang ini 9 kali 9, 81. 4 kali 4, 16 ya. Udah 8 ini ya. Kemudian yang ini ya, 8 kali 16 128 ya, 128 tambah 243 ya, 371 ya, udah benar ya. Oke, delta XI nya kita sudah tahu setengah ya. Iya, seperti ini ya. Oke, oke. Oh ini berapa ini? Ini ada tipe ya saya ya. Ini 32 ya. Sama. Udah. Ya udah nanti silakan dikoreksi lagi ya. Ya. Kalau ada salah hitung ya monggo dikoreksi ya. Caranya seperti ini gitu ya. Oke. Kita masuk di pembahasan yang kedua ya di sini ya. Oke. Di pembahasan yang kedua ya. Jadi di sini sebenarnya lebih ke integral substitusi ya. Integral tertentu ya. Jadi bentar. Lebih ke integral tertentu ya. Jadi ya kali kita tinggal menggunakan sifat-sifat ya. Ya. Sifat-sifatnya itu ada banyak ya. Integral tertentu ya di sini ya. Jadi yang saya kopikan dulu saja udah ya. Nah, nanti soal-soal yang saya bahas ini menggunakan salah satu dari sifat yang saya kopikan ini ya. Jadi seperti ini ya. Ini sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifat dari integral tertentu seperti itu ya. Ya. Kita punya beberapa ini. Nah, saya kopikan ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita punya beberapa sifat di sini, ada 8 sifat yang bisa saya kopikan ya. Ya, nanti kita menggunakan beberapa sifat yang yang saya kopikan ini ya. Oke, langsung saja kita simak soalnya ya. Kita punya soal seperti ini ya. Oke.
jika diketahui ini ya, jadi ini diketahui ya. Jadi kita menggunakan yang diketahui ini untuk menunjukkan apa yang ditanyakan ini. Nah, kita semua tahu ya. Jadi fungsi yang ada di dalam integral ini atau integrannya ini ya, katanya fungsi-fungsinya ini semuanya adalah fungsi genap gitu ya. Jadi kalau fungsi genap, nah ini ya, berarti kita akan menggunakan sifat nomor 8 ini ya. Jadi fungsi genap ya. Kita punya seperti ini ya. Jadi kita gunakan sifat nomor 8 katanya ya. Ini fungsi genap katanya ya. Ya meskipun kita nggak tahu nanti kalau dicek apakah benar dia fungsi genap ya. Yang penting yang diketahui katanya fungsi genap gitu ya. Oke. Kita punya beberapa hal ya. Yang pertama yang A ya. Ini saya katakan A. Yang ini B. Yang ini C ya. Mungkin kita lebih mudah mengerjakan yang B terlebih dahulu ya. Coba kalian lihat yang B. Nah, yang B kan ya sama kan dengan yang diketahui ya. Jadi yang diketahui itu kan integral ya, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan A. Ya, integral dari fungsi ini ya terhadap X ya. X kuadrat plus 3X. Nah ini juga sama. X kuadrat plus 3X dx gitu ya. Jadi ini secara otomatis ya sama dengan 16 gitu ya. Iya kan? Yang B ya tidak perlu kita kerjakan bertele-tele gitu ya. Soalnya yang B ini sama dengan yang diketahui. Nilainya sama-sama 16 gitu ya. Jadi yang B aman gitu ya. Skip gitu ya. Oke, kemudian kita kerjakan yang A. Habis itu ya. Yang A itu kita punya integral dari 0 sampai A ya. X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 13 ya. 13X gitu ya. dx gitu ya. Nah, kita punya soal seperti ini gitu ya. Nah, yang diketahui gitu ya. Yang diketahui itu yang X pangkat 3 bentuknya seperti ini dan batasnya dari min A sampai A. Nah, ini kita gunakan gitu ya. Jadi ini kita gunakan seperti ini ya. Coba diperhatikan ya. Jadi kita coba yang ini dari yang diketahui kita coba gunakan sifat nomor 8 ya. Jadi kalau kita punya gini ya, min A sampai A ya, X pangkat 3 plus berapa ini? 3X kuadrat min 10X gitu ya. dx. Nah, ini sama dengan 2 kali ini ya, 0 sampai A gitu ya. X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 10X ya. dx. Nah, yang di ruas kiri ya, kita tahu nilainya berapa? 100. 2 kali ini gitu ya. X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 10X gitu ya. dx. Nah, dari sini kira-kira nilai dari integral dari 0 sampai A gitu ya. Integral dari fungsi apa ini? X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 10X gitu ya. dx dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan A ya. Nilainya ya 100 per 2 gitu kan. Berapa? Ya 50 gitu ya. Ya, jadi seperti ini ya. Karena dia fungsi genap ya. Kalau fungsi genap kita menggunakan sifat nomor 8 ya. Oke, sehingga kita sudah tahu gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita kerjakan yang A. Yang ini poin pertama gitu ya. Kita punya permasalahan seperti ini ya. Nah, kemudian agar kita bisa menggunakan yang diketahui ya, di sini kita harus sedikit manipulatif seperti itu ya. Manipulatifnya seperti ini. Ini kan 2x kuadrat, agar menjadi 3x kuadrat ya saya tambahi dengan x kuadrat, dan agar tidak merubah pertanyaan ya saya kurangi lagi gitu ya. Kemudian yang min 13x ini ya kita pecah menjadi min 10 dan min 3 gitu ya. Jadi bisa saya tulis seperti ini. X pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x kuadrat min x kuadrat gitu ya. Min 10x min 3x ya. Nah, kita punya seperti ini ya.
Nah, kemudian dari sini kita kita pecah gini. Jadi kan bentuk gini ya. Ya. Kemudian gini ya. Ya. Nah, kemudian kalau saya gunakan sifat nomor berapa itu? Kalau saya gunakan sifat nomor 4 itu ya. Ini berarti bisa kita pecah seperti ini ya. Integral 0 sampai A gitu kan. X pangkat 3 plus 3x kuadrat min 10x ya. Nah, ini dx dikurangi dengan ini. X kuadrat plus 3x ya. Dx gitu ya. Nah, udah. Yang ini nilainya 50 ya. Yang ini nilainya 16 ya. Udah. Ya, berarti 50 dikurangi 16 berapa? 34 gitu ya. Udah. Oke, soal yang ketiga, soal ini ya, yang C. Malah batasnya yang sekarang dipermainkan itu ya. C dari min A sampai A gitu ya. X pangkat 3 plus 2x kuadrat ya, min 13x ya. Dx gitu ya. Oke, gini ya. Ini berapa? Ya, kita manipulasi kayak tadi ya. Ini min A sampai A gitu kan. X pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x kuadrat min x kuadrat min 10x min 3x gitu ya. Nah, ini dx. Kemudian langsung saja saya percepat. Saya tulis seperti ini. Sama kayak poin sebelumnya ya. Sama seperti soal yang pertama ya. Jadi silahkan kalian uraikan lebih rinci, gak apa-apa. Langsung seperti ini juga tidak apa-apa gitu ya. Ini x kuadrat plus 3x ya. Dx. Nah, udah. Yang sebelah kiri, bagian yang kiri itu kita tahu nilainya 100 ini ya. Yang sebelah kiri kita tahu nilainya ini 100. Nah, yang sebelah kanan kita cuma tahu dari 0 sampai A seperti itu ya. Nah, tetapi karena fungsinya itu merupakan fungsi genap katanya tadi ya, ya kita sama aja dengan mecah seperti ini ya. Nah, kita bisa pecah seperti ini karena dia fungsi genap katanya gitu ya. Ya meskipun kalau kita cek apakah benar ini fungsi genap ya, siapa yang tahu, sepertinya tidak ya. Nah, ini 2 kali 16 gitu ya. Ya, berapa ini? 100 dikurangi 34 berapa? Sekitar 60 berapa ini? 66 ya. Benar 66. Coba 16 kali 2 30 32 ya. Jadi dikurangi 100 ya, saya yang salah ini ya. 68 ya. Ini error saya ini ya. 32 ya. Ini 68. Udah seperti ini ya. Jadi yang soal ketiga seperti ini jawabannya. Soal yang pertama seperti ini. Soal yang kedua ya karena sama dengan yang diketahui ya. Gak ada modifikasi lain seperti itu ya. Oke. Mungkin cukup dari saya ya seperti itu ya. Kalau saya ada salah ya, saya mohon maaf gitu ya. Nanti tolong dicek lagi ya perhitungannya.
Apakah saya salah hitung atau tidak ya dicek ya. Hitung-hitung sambil belajar juga ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.